Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah tata tulis karya ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zairosi, NIT 31205220002. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan tujuan dari metode penelitian dan sebutkan konten yang berada di dalam metode penelitian. Nah, untuk tujuan metode penelitian yang pertama yaitu tujuan secara umum. Tujuan secara umum ini ditujukan untuk memperoleh pengetahuan ataupun penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kemudian membuktikan data yang sudah didapatkan. Kemudian menguji kebenaran mengenai data yang telah didapatkan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, yang kedua, tujuan penelitian secara teoritis. Nah, sebuah usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal, pengetahuan yang diperoleh dari penelitian secara teoritis sering disebut sebagai basic research karena tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Dan yang terakhir, tujuan penelitian secara praktis, untuk mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Nah, untuk konten dalam metode penelitian terdapat tiga, yaitu yang pertama, data dan sumber data. Pengumpulan data sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Nah, apakah data kualitatif atau kuantitatif? Jenis data dapat disederhanakan menjadi data primer dan data sekunder dalam penelitian. Selanjutnya, yang kedua, yaitu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, nomor 3, bagaimana data dianalisis. Nah, secara data dikumpulkan, lalu data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitiannya. Nah, jika dalam proses analisis data menggunakan adopsi atau modifikasi metode, maka perlu dituliskan sumbernya. Sementara jika merupakan modifikasi, maka penulis harus menuliskan alasan dan pertimbangan melakukan modifikasi terhadap analisa tersebut. Nah, untuk soal yang kedua, itu tuliskan abstrak dari hasil proyek akhir yang Anda harapkan dengan penjelasan bagian mana yang merupakan problem, interesting, solution, dan format. Nah, yaitu yang pertama, dari hasil pendekatan dengan pegawai balai desa di desa saya mendapatkan keluhan bahwa pegawai kesusahan untuk merekap surat masuk dan surat keluar setiap bulannya. Nah, untuk solusinya, saya ingin membuat sebuah aplikasi surat masuk dan surat keluar, atau bisa disebut dengan pengarsipan surat, untuk menampung semua surat masuk maupun surat keluar balai desa tersebut. Nah, untuk interestingnya, hal yang akan saya tunjukkan dalam proyek ini, proyek yang akan saya buat itu mendownload semua surat masuk maupun surat keluar di setiap bulannya. Jadi bisa gampang lah untuk merekapnya. Untuk performanya, dengan adanya aplikasi ini, admin tinggal memilih surat masuk atau surat keluar pada bulan apa yang ingin di-print, lalu print untuk merekapnya. Kemudian untuk yang nomor 3, sebutkan bagian-bagian yang penting dalam sebuah presentasi. Nah, yang pertama yaitu konten yang kreatif. Kuasai topik presentasi yang Anda sampaikan yang bermakna bagi audiens Anda. Kemudian tentukan tujuan presentasi yang dikaitkan apa manfaatnya bagi audiens Anda. Lalu gunakan struktur presentasi yang memudahkan audiens Anda untuk mengikuti apa yang Anda sampaikan. Bagilah
konten presentasi Anda menjadi beberapa bagian, kemudian rancanglah konten secara kreatif yang melibatkan perhatian audiens. Nah, selanjutnya yang kedua, slide presentasi yang menarik. Nah, Anda harus membuat slide presentasi yang mengikuti 3 konsep desain yang baik. Gunakan warna dan font secara efektif dan tidak monoton. Tampilan gambar yang relevan, kemudian sajikan angka dan chart yang memberikan kejelasan mengenai presentasi yang akan Anda sampaikan. Kemudian hadirkanlah ruang putih atau white space dalam slide Anda. Kemudian ubahlah tampilan slide secara kreatif dari slide yang menampilkan bullet point dengan kalimat yang panjang menjadi slide yang tampilan lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, yang terakhir, penyampaian presentasi yang berdampak. Pastikan tidak terdapat masalah terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis. Kemudian bangunlah keterlibatan dengan audiens Anda dengan menggunakan fitur-fitur konferensi. Lalu, arahkan mata Anda untuk melihat langsung ke kamera. Perhatikan perlihatkan senyum Anda. Senyuman merupakan hal yang penting diperhatikan karena menggambarkan ekspresi diri Anda. Maaf, ini salah ketik. Lakukan gestur tangan yang terlihat di kamera. Lalu, terapkan teknik vokal yang baik. Teknik vokal ini mencakup artikulasi yang jelas ditambah pengaturan tempo dan intonasi yang sesuai. Kemudian yang terakhir, gunakanlah bahasa secara efektif. Nah, untuk yang selanjutnya soal nomor 4 yaitu jelaskan alur sebuah presentasi secara umum. Di sini ada 5 alur sebuah presentasi secara umum. Yang pertama, menentukan tujuan presentasi, kemudian menganalisa situasi dan pendengar. Selanjutnya, menyusun materi presentasi, lalu menyiapkan peralatan, dan yang terakhir, menyampaikan presentasi dengan kalimat yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Lalu soal nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan struktur penulisan sebuah makalah. Di sini terdapat beberapa. Yang pertama, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu latar belakang. Di dalamnya menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya judul atau topik untuk dibahas. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu isinya mencakup tentang ruang lingkup atau rumusan permasalahan yang menjadi batasan masalah. Lalu yang selanjutnya, maksud dan tujuan penulisan, yaitu bagian yang berisi tentang penjelasan maksud penulisan makalah dan tujuan yang berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks persoalan yang akan dibahas. Nah, yang kedua yaitu pembahasan. Dalam pembagian pembahasan, di dalamnya merupakan uraian yang relevan dengan rumusan masalah, meliputi bahasa singkat, teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang digunakan. Yang terakhir, penutup. Di penutup sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri merupakan bagian yang berisi jawaban dan permasalahan dalam bentuk ikhtisar permasalahan. Selanjutnya, saran merupakan bagian yang berupa usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada materi pembahasan. Selain ketiga struktur utama dalam makalah di atas, terdapat pula bagian penunjang dalam pembuatan makalah, yaitu meliputi pertama, lembar judul, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar. Untuk daftar gambar ya jika ada, kemudian daftar tabel juga jika ada, kemudian daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, untuk yang soal nomor 6, sebutkan bagian-bagian dari penulisan, penutup karya ilmiah, dan
memberikan penutup dari hasil proyek akhir yang Anda harapkan. Nah, untuk bagian penutup, yang pertama untuk penutup. Bagian ini terdiri dari saran dan kesimpulan. Saran merupakan pendapat penulis untuk kesempurnaan penulisan karya tulis lebih lanjut dan juga dapat merupakan masukan mengenai hasil temuan penelitian. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif gadget terhadap gaya belajar siswa. Maka penulis dapat memberi saran untuk pelajar mengatur jadwal dengan bijak ketika bermain gadget. Nah, yang kedua, daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka sendiri berisi tentang referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah. Nah, referensi ini dapat berasal dari buku ataupun website dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga itu lampiran. Lampiran sendiri merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian, misal angket penelitian, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil wawancara. Nah, untuk penutupnya pada proyek akhir yang saya harapkan pada daftar pustaka. Daftar pustakanya ya seperti inilah: Morainan dan Pandinin dan selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ujian akhir semester untuk mata kuliah tata tulis karya ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.